Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, mereka berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Demikian kira-kira lebih kurang terjemah. Banyak bersalawat kepada Nabi merupakan tanda cinta seorang Muslim selaku hamba kepada Nabi-Nya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang menyintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Nah, perintah kepada kaum mukminin, orang-orang beriman, untuk membaca salawat atau mengucapkan salawat, itu perintah langsung daripada Allah. Setelah Allah memberitahukan bahwa Allah sendiri bersalawat dan juga para malaikat, lalu dia perintahkan untuk itu, wahai kalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya Nabi itu. Kemudian kenapa kita berselawat? Yang jelas berselawat itu Allah perintahkan. Itu dulu. Kita berselawat karena Allah memerintahkan berselawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Karena itu perintah, maka ucapan orang beriman, sami'na wa ata'na, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami dengar dan kami patuhi perintahmu itu ya Allah. Di mana salah kurang kelalaian kami, ampunkan dosa kami. Ghufranaka wa ilaikal masir, dan kepada Allah atau kepada Engkau juga kami kembali. Lalu apa itu salawat? Apakah salawat yang didendangkan orang banyak diiringi dengan musik-musik tertentu atau alat-alat tertentu seperti mirip-mirip konser misalnya? Maka ini harus kita pahami dulu. Secara bahasa, salawat itu adalah as-salatu. Jamaknya as-salawat. As-salatu ala nabi. Kata jamaknya as-salawat. Secara bahasa arti as-salah itu adalah doa. Sama dengan salat yang kita lakukan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, salat namanya doa. Nah, kenapa salat 5 waktu yang kita kerjakan itu disebut dengan salat? Karena salat itu berdoa. Isi bacaan salat itu banyak yang doa. Dalam salat itu si hamba berdoa, memohon, mengadu, meminta
kepada Rabb-Nya. Lebih-lebih ketika sujud, ketika duduk di akhir daripada salat itu sendiri. Jadi secara bahasa arti as-salah itu adalah doa. Juga artinya ibadah dan berkah. Lalu dibagilah salawat itu. Pertama, salawat Allah. Kedua, salawat malaikat. Ketiga, salawat orang-orang beriman kepada Nabi. Ada lagi salawat lain. Allah bersalawat kepada hamba-hambanya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Itu bukan kepada Nabi, kepada hamba-hambanya. Malaikat juga bersalawat. Nah, yang kita fokuskan 3 salawat ini. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita bersalawat. Apa maksud daripada Allah bersalawat? Banyak ulama menjelaskan, kalau Allah bersalawat bukan berarti Allah membaca Allahumma salli ala Muhammad. Allah bersalawat maknanya adalah dia memuji, mengagungkan, menyebut-nyebut keutamaan kelebihan nabinya di hadapan para malaikat-malaikat. Ringkasnya, salawat Allah berarti pujian Allah, sanjungan Allah untuk nabinya sendiri di hadapan para malaikat-malaikat. Itu makna salat Allah sebagai yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kalau salat malaikat dan salat kita makhluknya adalah doa. Yakni kita berdoa kepada Allah, malaikat berdoa kepada Allah, kita juga, agar Allah menganugerahkan pujian, sanjungan, pengagungan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalat berarti kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad itu bacaannya. Yang salat itu betullah doa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan, memberikan. Karena dia maha pemberi, pujiannya, sanjungannya, kemuliaannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bunyinya salli ala Muhammad. Dalam kata salli itu terkandung makna salli, yaitu ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah, karuniakanlah kepada Nabi pujian, sanjungan dan kemuliaanmu. Salli namanya. Kalau salu, kalianlah berselawat. Begitu mana salawat. Bersalawat kepada Nabi berarti namanya kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Bukan kepada Nabi kita berdoa, kepada Allah kita berdoa untuk Nabi. Pertama, dasarnya itu perintah Allah. Yang kedua, tanda cinta. Bukankah orang kalau mencinta sesuatu, sebagaimana disebut tadi, dia sering menyebutnya. Di mana duduk, di mana basuh, di mana bertamu, di mana nongkrong. Nama sabui, itu seterusnya. Tanda cinta disebut. Yang ketiga, tanda kita syukur. Terima kasih kepada Nabi. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Nabi selain rasa syukur. Karena Nabi itu telah memberikan segala-galanya, mengorbankan segala-galanya untuk kita umatnya. Lantaran Nabi itulah kita dapat petunjuk, dapat bimbingan, dapat arahan sampai sekarang.
Apa yang bisa kita berikan kepada Nabi? Tidak ada. Kecuali kita berdoa kepada Allah untuk beliau, walaupun Nabi tidak butuh doa kita. Sekaligus ajaran beliau, sunnah beliau, risalah yang beliau bawa kita pelajari dan kita amalkan, lalu kita sebarluaskan. Itulah inti salawat. Karena banyak orang bersalawat sementara ajaran Nabi disonggenginya, dibelakanginya, dicampakkannya, dibuang. Jadi alasan pertama, perintah Allah. Kedua, tanda cinta. Ketiga, kita bersyukur, terima kasih kepada Nabi, kita doakan. Meskipun Nabi tidak butuh doa kita. Sebab bersalawat itu pada dasarnya adalah di samping yang di atas, faedah manfaat daripada salat itu sendirilah kepada untuk kita juga. Kan man shalla, siapa yang bersalawat untuk Nabi dengan 1 kali salawat, Allah balas dengan 10 kali salawat. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad dengan sungguh-sungguh, penuh harap, sallallahu, Allah berselawat atas siapa yang bersalawat kepada Nabi itu dengan 10 kali salawat. Man salla alayya marrah wahidah sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersalawat atasku, kata Nabi, Allah bersalawat atasnya 10 kali. Apa maksud salawat Allah? Allah memberikan ampunannya kepada kita. Allah menganugerahkan ampunannya, balasan pahala ganjarannya untuk kita. 1 kali dibalas 10 kali. Berarti inti salawat hakikatnya juga untuk kita. Makanya orang yang tidak mau bersalawat itu bakhil namanya. Bakhil, sebetul-betul bakhil. Siapa itu Rasulullah? Orang yang nama aku disebut di dekatnya tapi dia tidak bersalawat untuk. Al-bakhilu kulul bakhil, kulal bakhil. Sampilik kariang maksudnya. Bakhil, sebetul-betul bakhil. Alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Nama aku disebut di dekatnya tapi dia tidak bersalawat. Itu pula makanya ketika nama Nabi disebut kita baca Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap disebut nama Nabi kita salawat. Atau setiap menulis nama Nabi salawat. Misalnya kita tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk meringkas kadang-kadang dibuat orang SAW, tapi tidak boleh kita baca SAW Nabi SAW, itu salah kita. Kalau untuk meringkas tulisan silakan, tapi kalau kita baca Nabi SAW, Allah SWT ya, jangan. Abu Bakar RA, itu kan. Jibril AS, nah, itu singkatan. Ada ustaz-ustaz kita yang mengatakan itu bid'ah namanya, mensingkat-singkat. Tulis saja panjang-panjang. Ada juga yang memahami tak. Itu kan untuk menyingkat saja. Kita singkat, tapi maksud kita bukan untuk membaca seperti itu, untuk menyingkat. Misalnya Assalamualaikum WW. Kan itu yang kita baca. Assalamualaikum WW atau WRWB. Maksudnya kan bukan Assalamualaikum WRWB, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk meringkas bercepat. Salahkah? Saya tidak berani menyalahkan orang. Lalu bagaimana? Ya, itu saja pemahamannya. Kembali kita kepada yang tadi. Setiap nama Nabi disebut selawat. Minimal salawat itu, sebagai disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam penjelasan beliau, boleh
Kalau nama Nabi disebut, boleh kita baca sallallahu alaihi wasallam, atau boleh kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh juga Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ulang. Misalnya ada orang menyebut nama beliau Nabi Muhammad, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga orang menyebut Nabi Muhammad, kita baca Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau boleh juga kita sebut Nabi Muhammad dibaca orang, kita baca alaihi salat wassalam. Itu fleksibel. Yang penting di situ ada ucapan salawat. Bisa sallallahu alaihi wasallam, bisa Allahumma salli wa sallim alaihi, bisa alaihi salatu wassalam, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau disebut nama beliau kat kita. Nah, kembali kita kepada ayat yang kita baca di awal tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat untuk Nabi. Maknanya yang tadi, Allah memuji-muji, menyebut-nyebut, mengagungkan, memuliakan Nabi di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Itu namanya salawat Allah. Jadi Allah saja memuji Nabinya, Allah sendiri menyanjung Nabinya, Allah sendiri memuliakan, mengagungkan Nabinya, membangga-banggakan Nabinya yang bernama Muhammad. Karena itu kemuliaan beliau, sehingga beliau digelari Habibullah, kekasih kecintaan Allah. Sehingga beliau sebut-sebut. Kita jangan banyak pula nama bintang-bintang kita sebut dibanding dengan nama Nabi ya. Kemudian sesungguhnya Allah bersalawat wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Saking banyaknya jumlah malaikat, hampir-hampir langit itu runtuh dalam sebuah riwayat hadis. Di kita saja ada sekian banyak malaikat bersilih berganti, bergiliran menjaga, mengawasi kita siang dan malam atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd itu. Kalau begitu banyak malaikat, banyak. Berapa banyaknya? Tidak tahu kita. La ya'lamu jududa rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu itu melainkan Dia saja. Nah, kepada malaikat namanya kan alam malaikat. Nah, di hadapan para malaikat itu Allah memuji Nabi, dan malaikat berdoa kepada Allah. Semua malaikat berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan pujiannya, sanjungannya, kemuliaannya, pengagungannya, memberikan tempat yang terpuji untuk beliau. Itu namanya salat malaikat. Doa malaikat kepada Allah, ya Allah bagaimana begini begitu, itu doa malaikat. Kalau kita bersalawat, intinya itu tapi bacanya salli. Intinya, ya Allah anugerahkanlah pujianmu, sanjunganmu, kemuliaanmu, pengagunganmu, dan tempatkanlah Nabi kami di tempat yang terpuji, maka mahmudah. Intinya itu bunyinya salli. Jadi dalam kata-kata salli maksudnya itu. Lalu bagaimana kita menanggapi perintah? Kan perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Selalu perintah kan? Bersalawatlah kalian. Terutama di tempat-tempat yang kita memang mesti bersalawat. Di waktu-waktu dan keadaan-keadaan mesti kita bersalawat. Di samping ada juga orang bersalawat tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, tidak pada keadaannya.
Ada yang berdasarkan hadis palsu. Ada yang sedikit-sedikit salawat tanpa mengindahkan petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Kenapa? Perintah Allah itu kita jalankan, tapi ada pula tuntunannya. Ada petunjuknya, ada pedomannya yang telah dituntunkan kepada kita. Tidak ada ibadah ini, melainkan ibadah itu telah dituntun, diatur, ditunjuki, dibimbing, diarahkan kita. Bagaimana caranya? Bahkan semenjak syaratnya, rukunnya, kaifiatnya, adabnya sudah dijelaskan. Tinggal belajar saja lagi. Begitu juga bersalawat. Salawat itu ada lafaznya, ada waktunya, ada tempatnya, ada keadaannya. Nah, pernah sahabat ini menjadi tuntunan benar, tuntunan sebagaimana yang diungkap dijelaskan oleh para ulama-ulama besar kita. Karena sahabat-sahabat ketika turun ayat itu sallu alaihi wa sallimu taslima, ketika turun itu ayat, lalu sahabat-sahabat berkata, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Lalu kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami bersalawat untukmu? Kata beliau, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Dasarnya muncul hadis itu, sahabat bertanya. Tanyanya, kalau mengucapkan salam, kami sudah mengerti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu kan? Kalau dalam salat, at-tahiyatu lillahi wassalatu wat tayyibat. Assalamualaikum. Assalamu ala nabi. Lalu bersalawat bagaimana ya Rasulullah kami ini? Kata beliau, itulah salah satu versi salawat yang beliau ajarkan. Hulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Itu salah satu versinya. Ada juga yang versi lain bacaan salawat seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Itu versinya berbeda-beda. Lalu orang-orang menambah ucapan salawat itu di depannya dengan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai selesai. Sayyidina ini bukan salawat. As-Sayyid adalah pemimpin, penghulu, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Sayyid, sayyadah. Sayyid, Sayyidina, penghulu, kami, pemimpin kami, dan segala macam nama kami. Kepada Nabi Muhammad dibubuhkan orang Sayyidina. Sayyidina itu bukan bagian salawat. Orang-orang yang menambahkan Sayyidina alasannya tidak pantas, tidak beradab, langsung saja menyebut nama Nabi. Itu alasannya salah satunya. Kita selaku umatnya langsung saja memanggil Muhammad, tidak wajar. Sesama kita saja sudah menyebut apa Tuhan,
Apa lagi bahasanya? Tidak beradab kita langsung saja menyebut nama ini. Dibacalah Sayyidina. Tapi dalam azan tidak mau orang menambah. Sampai sekarang saya belum dengar lagi ada orang menambah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Belum pernah saya dengar dalam azan. Apa alasan orang tidak mau menambah? Saya tidak tahu juga. Di tempat lain ditambah. Apa hukum menambah dengan Sayyidina? Kaji kita bukan itu. Kan ini sudah lama menjadi perselisihan tajam tentang Sayyidina. Menurut pendapat saya, di luar salat silakan membaca apa saja. Apakah Nabi besar? Kita kan sering baca Nabi besar Muhammad SAW, atau baginda Rasul. Bagai keraja pula beliau kan baginda Rasul. Atau sebutan lain lagi, tokoh, pemersatu, pejuang, contoh suri teladan Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini silakan embel-embel. Walaupun Nabi tidak betul embel. Sebab Rasul dan Nabi itu sudah pangkat yang tinggi. Tapi dalam salat, menurut pendapat saya, baca sajalah apa yang diajarkan Nabi. Di luar salat, di khutbah, di ceramah, ya tidak ada salahnya kita baca seperti tadi. Penghulu kita, Nabi kita, ikutan kita, contoh suri teladan kita, pejuang, orang yang paling dermawan. Bacalah semua embel-embel, langsung tambah dengan Muhammad, tidak masalah. Tapi dalam ibadah salat, saya berpendapat dan memahami sampai sekarang, ya apa yang diajarkan Nabi, baca sajalah model itu, tidak salah. Kemudian bagaimana nanti dengan salawatan? Namanya kan salawatan. Tiba di tahlil, tahlilan. Tiba di yasin, yasinan. Tiba di wirid, wiridan. Tiba di Al-Fatihah, tidak ada orang bakat. Kalau yasin, yasinan. Salawat, salatan. Tahlil, tahlilan. Kalau tasbih, tidak ada orang nambah dengan tasbihan. Kalau takbir ada, takbiran. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa begitu. Tiba di Al-Fatihah, tidak orang baca Al-Fatihahan. Tiba di ayat kursian tidak ada. Kenapa ditambah ada? Saya tidak tahu kenapa begitu. Ini kan bahasa Indonesia. Bagaimana dengan salawat atau salawat yang kita sering dapati orang baca? Kadang malah diiringi dengan joget, dengan musik, atau rebana, malah dengan tampilan seperti band. Kita ingatkan ya, tidak ada salawat yang terbaik kecuali salawat yang diajarkan Nabi. Jangan lebih utama pula salawatan yang disusun, yang digubah, yang dikarang oleh para ahlinya, sehingga mereka susunlah model-model bacaan salawat. Yang paling populer salawat Badar. Itu salah seorang kiai di Jawa mengarangnya di zaman PKI. Kenapa salawat Badar? Ya, karena di situ ada Badar. Bi ahlil badri, ya Allah, salatullah, salamullah. Apa lagi? Ala yasin, habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin, apa? Ala taha, salam. Tawassalna bi bismillah. Bertawassul kami dengan bismillah. Bi ahlil badri, ya Allah. Dan juga kami bertawassul dengan orang-orang yang syahid
yang gugur di perang Badar itu. Sebagian kita ada mengerti artinya, pahamnya ada, sebagian kita ada yang memang enak-enak saja. Karena apanya? Karena iramanya memang enak juga. Kadang-kadang setelah salat subuh di tempat tertentu itu dibaca orang bersama-sama sambil salaman. Salatullah, salamullah, terus sampai bergiliran. Sudah ada contohnya. Itu ditulis, dikarang oleh salah seorang kiai yang pandai menyusun gubahan kata-kata indah di zaman PKI Jawa Timur. Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan imam yang besar, tapi beliau. Lalu dipopulerkanlah di pesantren-pesantren. Sampai sekarang di majlis-majlis, di mana-mana populer jadinya. Sehingga tercecer pula lah salawat yang Nabi ajarkan. Dari sisi ini, saya selaku umat Nabi merasa tidak enak kalau saya. Masa lebih populer pula, lebih sering pula dibaca orang salawat susunan manusia dibanding dengan yang Nabi ajarkan. Dari situ entah sama kita tanda. Kalau saya merasa tidak enak, saya kenapa kok gubahan karangan susunan manusia lebih dipopulerkan daripada apa yang diajarkan Nabi. Kalau Nabi kan sudah jelas menjawab, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat? Qulu, ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tidak bolehkah kita membaca salawat-salawatan ini? Saya bukan mengatakan tidak boleh. Tapi jangan lebih pula populernya, sering pula. Berarti kita lebih mengutamakan karya. Sehebat apapun manusia, tetap dia nabinya demi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, ada pula jenis-jenis salawatan yang digubah, yang disusun, yang dikarang, tulis itu menurut beberapa ahli kadang-kadang sudah jauh menyimpang daripada tujuan salawat itu sendiri. Bahkan ada nanti namanya buku spesial tentang salawat, Dalailul Khairat. Di kulit buku itu gambar batang kayu pakai daun-daun. Sering dibacakan orang ketika di rumah kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Itu ramanya. Terus, itu bukunya Dalailul Khairat. Nah, kita kembali kepada yang tadi kan. Apa? Saya tidak menyalahkan, tidak memantah, cuma menjelaskan duduk perkaranya supaya jangan keliru gitu. Lalu di sini dikatakan bahwa ada tempat, ada waktu, ada keadaan di mana kita memang diperintah, disukai dan dianjurkan untuk berselawat. Salah satunya di hari Jumat ini. Semenjak malamnya sampai siang harinya, sampai sebelum maghrib, kita disuruh memperbanyak selawat. Di malam Jumat sampai di hari Jumat. Berapa? Perbanyak saja. Apa bacaannya? Kalau saya lebih memilih apa yang diajarkan Nabi. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Minimal. Saya lebih mengutamakan baca salawat itu di hari Jumat daripada yang dikarang oleh manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu terserah. Kalau saya memilih untuk saya itu. Saya lebih suka dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu daripada yang ditambah, yang ditukar, yang diulih oleh orang-orang lain. Salahkah? Saya tidak ada menyalahkan. Tidak ada. Kita akan berhak memilih. Kemudian juga salah satunya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, suatu kali ada namanya dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nomor 1483, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 1779, dan juga imam-imam yang lain, hadisnya sahih.
disebutkan bahwa sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati. Suatu kali Nabi pernah mendengar seseorang berdoa dalam salatnya. Falam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Faqala Nabi, setelah selesai Nabi berkata, ajala hadza, orang ini tergegas amat, terburu-buru nian, takajabana abda, ajala hadza. Summa da'ah, kemudian beliau memanggil orang itu, faqala lahu wa li ghairi. Nabi berkata kepada orang itu dan kepada orang lain, idza shalla ahadukum, apabila berdoa salah seorang kamu, falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'alih, mulailah doa itu dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Maksudnya ini doa khusus ini. Idza shalla ahadukum, apabila berdoa, salah di sini maknanya doa. Berdoa salah seorang kamu, maka hendaklah falyabda. Belum lagi kan? Maka hendaklah dia memulai doanya bi tahmidi rabbih wa thana'alih, dengan memuji Tuhannya dan menyanjung Tuhannya itu. Artinya bacalah alhamdulillah dulu, puji-puji kepada Allah. Wal yusalli ala Nabi, setelah itu hendaklah dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad. Summa, kemudian liyad'u bima syaa, hendaklah dia berdoa apa saja yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang ketujuh. Berarti salah satu tempat yang memang kita sangat disukai untuk bersalawat adalah ketika kita berdoa. Doa dibagi dua. Doa khusus spesial, kita meminta, memohon sesuatu kepada Allah, dan doa yang sifatnya harian, seperti doa mau makan, doa mau WC, doa ke rumah, doa berpakaian, doa segala macam. Kalau doa khusus kita untuk berdoa memohon kepada Allah, maka berdoalah, mulailah dulu dengan memuji Allah. Minimal kita baca alhamdulillah, atau sering juga dipakai orang Al-Fatihah. Ingat, Al-Fatihah bukan pembuka doa, bukan. Al-Fatihah bukan pembuka doa. Bahkan orang sering mengatakan Al-Fatihah. Sering kan? Dia bukan pembuka doa. Tidak kita temui, belum kita jumpai. Seperti itu. Cuma orang banyak melakukan. Lalu apa? Karena dalam Al-Fatihah itu ada pujian dan sanjungan. Nah, kita pakai itu boleh. Bisa tertangkap maksudnya? Al-Fatihah bukan pembuka doa. Dia pembuka Al-Quran itu. Al-Quran diawali dengan itu. Jolong saja kita buka kitab kan nampak Al-Fatihah. Ya kan? Lalu kenapa orang memulai doa dengan Al-Fatihah? Saya tidak tahu. Kata Nabi, idza shalla ahadukum, apabila berdoa salah seorang kamu, falyabda bi tahmidi rabbi wa thana'alih. Bukalah dengan pujian kepada Allah. Karena dalam Al-Fatihah itu ada pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahman kan sanjungan. Maliki yaumiddin kan pengagungan. Maka kita jadikan Al-Fatihah itu sebagai ma'ali doa kita, karena di situ ada pujian, sanjungan, pengagungan. Silakan. Bisa dibedakan? Halo? Bisa dibedakan?
Setelah itu, ya kalau tidak dapat dengan puji-pujian yang lain kan, kan orang kan dapat puji yang lain, alhamdulillah, alhamdulillah, segala macam. Kita tidak dapat, ya baca aja alhamdulillah bil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, sampai. Tidak masalah, kan puji-pujian. Bahkan dalam susunan Al-Fatihah sendiri, di situ ada petunjuk untuk berdoa. Yang doanya kan ihdinas siratal mustaqim. Sebelum itu apa? Pujian kan? Sanjungan, pengagungan kepada Allah, dan penyataan penghambaan diri kepada Allah. Menyatakan kita butuh kepada Allah, baru orang berdoa ihdinas siratal mustaqim. Berarti dalam Fatihah sendiri kita sudah diajari cara berdoa. Bacaan apa misalnya? Bacaan ketika rukuk sujud, salah satunya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mana yang doanya situ? Doanya ighfirli. Sebelumnya menyanjung, memuji, memahasucikan Allah. Itu kan diajari kita doa. Baru setelah itu bersalawatlah. Nah, bacalah setelah kita puji Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan atau salawat-salawat dalam bentuk versi yang lain, silakan. Kemudian sebutlah nama-nama Allah sesuai dengan apa hajat kita, sesuaikan nama Allah. Kalau kita minta petunjuk, itu kita baca ya hadi kan. Minta rezeki ya razak. Kan begitu? Sesuaikan. Salawat. Salawat. Karena salawat dalam doa itu, dalam katakan kullu du'ain mahjubun. Setiap doa yang dimohonkan kepada Allah terhambat, terhalang, terhijab. Hatta yusalla ala Nabi, sampai orang yang berdoa itu bersalawat atas Nabi. Ini didasarkan kepada sebuah riwayat hadis. Dinyatakan hadis sahih. yakni kullu du'ain mahjubun anis sama' hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa-doa yang dimohonkan kepada Allah, dia terhijab, terhambat, terhalang. Tidak sampai ke atas. Sampai hingga orang bersalawat atas nabinya. Kenapa begitu? Diajarkan kita bersalawat. Tanpa beliau kita tidak akan bisa beribadah, beramal, berbuat baik. Tidak tahu kita ajaran, petunjuk. Makanya salawat itu bagaikan sayap dalam berdoa. Doanya burung, salawatnya sayap. Maka dikatakan salawat itu bagaikan sayap burung. Burung tidak bisa terbang tanpa sayap. Nah, doa tidak ternaik ke atas tanpa salawat. Makanya kata Nabi, ya itu dia, salawatlah pada Nabi, baru doa. Kapan kita bersalawat? Nah, pilihan para ulama di kitab saya ini adalah ada 3, bahwa boleh bersalawat qabla doa, sebelum berdoa. Setelah memuji Allah, salawatlah. Berarti itu di awal. Di awal. Atau boleh di tengah-tengah, selipkan. Di tengah-tengah doa kita. Atau juga boleh di akhir daripada doa kita. Berarti 3. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Boleh ketiga-tiganya dipasang. Yang penting ada salat, supaya dia terangkat doa itu ke atas. Apa dalilnya? Kan sudah kita sebut dalilnya tadi kan. Kata Nabi, apabila berdoa salah seorang kalian, mulailah dengan memuji Rabbnya dan menyanjungnya, kemudian bersalawat lalu berdoalah. Itu kan dalilnya itu namanya. Dalam hadis yang kita baca tadi, kitab At-Tabrani dan Mu'jam Al-Awsatnya juga menyebutkan bahwa doa itu terhijab. Kan dalil namanya ini. Lalu bagaimana caranya? Yang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi jamain. Ya Allah ya Rahman, sudah. Tidak dapat itu baca Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, lah doa sudah.